warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak sekalian, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pembelajaran seni budaya, khususnya seni teater, terkait tentang teknik pemeranan. Namun sebelumnya kita akan membaca doa pada pembelajaran pada hari ini. Selesai. Nah, sekalian, semoga dalam pembelajaran pekan lalu tentang bagaimana kita memerankan sebuah teater, pada hari ini kita akan bagaimana kalian mempelajari tentang latihan atau dalam memerankan sebuah naskah. Latihan yang pertama adalah bagaimana kita latihan non teknis. Ada yang dikatakan non teknis adalah latihan penguasaan tubuh dan jiwa. Kemudian ada yang dikatakan latihan teknis, latihan yang berfokus pada latihan penguasaan peran yang akan dimainkan. Nah, itulah yang menjadi fokus pembelajaran kita pada hari ini, bagaimana anak kau mampu untuk melakukan latihan pemeranan itu. Terkait tentang latihan, tentu ada yang dikatakan teknik atau cara. Yang pertama adalah teknik muncul. Suatu teknik seseorang pemeran dalam memainkan peran untuk pertama kali memasuki sebuah pentas atau lakon. Artinya teknik itu digunakan pada saat seorang pelakon ingin memasuki sebuah arena pentas. Kemudian lanjut setelah teknik muncul, ada yang dikatakan teknik memberi isi. Nah, fungsinya di sini adalah cara atau teknik untuk memberi isi pengucapan dialog-dialog, untuk menonjolkan emosi dan pikiran serta perbuatan yang dilakukan. Artinya seorang pelakon tadinya setelah memasuki pentas itu mampu untuk memberikan sebuah muatan-muatan, pesan-pesan daripada apa yang disampaikan sehingga bisa tersampaikan di audiens. Nah, itu teknik memberi isi. Kemudian ada yang dikatakan teknik pengembangan. Tentu teknik pengembangan ini adalah hasil daripada pengembangan tadi yang pertama. Setelah kita muncul, kemudian kita mengisi daripada dialog-dialog, adalah peningkatan pada teknik pengucapan dan jasmani, pergerakan dan ekspresi. Nah, disinilah dibutuhkan sebuah pelakon adalah untuk mengembangkan yang tadinya naskahnya sudah digunakan, kemudian untuk bagaimana lebih melengkapi daripada sebuah pertunjukan itu sendiri. Kemudian ada yang dikatakan teknik membina puncak-puncak. Nah, artinya teknik yang dilakukan oleh pemeran terhadap jalannya pementasan lakon. Jadi di sini ketika tadi sudah ada dilengkapi, kemudian memberi isi, namun kita memberikan kesan bahwa ada ujungnya, ada klimaks yang akan kita capai sehingga para penonton atau audiens bisa semakin penasaran atau menduga-duga apa yang akan terjadi. Selanjutnya, teknik dalam pemeranan itu adalah membina puncak itu tadi menjadi sebuah teknik timing, ya. Timing artinya penempatan waktu, melatih teknik ketepatan waktu antara aksi tubuh dan aksi ucapan atau ketepatan antara gerak tubuh dengan dialog yang diucapkan. Artinya seseorang lakon, seorang pemeran harus mampu mensiasati bagaimana ucapannya itu sejalan dengan gestur tubuhnya. Ketika pengucapannya, ekspresi tubuhnya mengatakan itu adalah sedih, nah di situ akan pula harus diungkapkan dengan kalimat yang sedih pula. Kemudian kelanjutannya adalah bagaimana teknik improvisasi. Dalam teknik improvisasi ini dibutuhkan adalah pemain tanpa ada persiapan atau bersifat spontan. Nah, disinilah seorang pelakon harus mampu untuk menguasai panggung dalam artian bagaimana dia menggunakan improvisasi supaya menguatkan apa dialog-dialog yang tadi. Nah, setelah kita melakukan sebuah teknik latihan dalam pemeranan, ada juga yang dikatakan dalam pementasan itu adalah rancangan tata artistik. Artinya bagaimana dalam sebuah audiens atau pentas itu bisa tertata dengan indah. Nah, itu yang dikatakan rancangan tata artistik. Artinya penyusunan segala sesuatu yang melatar belakangi cerita atau film dan pementasan, yaitu berhubungan dengan pemikiran tentang setting, pengaturan entah itu tentang lampunya, propertinya dan lain sebagainya. Nah, dalam perancangan itu kita harus menata yang namanya panggung, stage ya namanya biasanya ketika kita menghadap pertunjukan adalah
latar belakang dan benda yang ada di panggung guna menunjang seorang pemeran memainkan lakon. Jadi sangat berfungsi yang namanya properti. Ketika kita memerankan itu adalah tentang kehidupan kepedesaan, tentu harus menunjang panggung tersebut. Kemudian tata busana. Berbicara tentang tata busana tentu berkait dengan kostum. Ini juga berperan untuk menyampaikan pesan kepada audiens bahwa ketika kita menggunakan kostum atau busana seperti penonton langsung tersampaikan pelakonnya seperti ini, memerankan seperti ini. Artinya menggambarkan karakter pemeran dan memperkuat kesan penonton. Itu fungsinya. Kemudian adalah tata rias. Tentu make up-nya dan sebagainya, penggunaan bahan kosmetik untuk mewujudkan wajah atau gambaran peran yang dimainkan. Di sini juga sangat berperan bagaimana penokohan itu bisa muncul dengan tata rias itu kembali. Nah, yang paling juga mempunyai kesan yang berdampak pada sebuah pementasan itu adalah lighting, cahaya. Dalam pementasan yang spektakuler yang tadinya ditata dengan naskah yang sederhana, tapi karena memiliki sebuah lighting dan pencahayaan yang sangat bagus, itu bisa timbul secara spektak. Artinya pengaturan sinar, cahaya, lampu untuk menerangi dan menyinari arena permainan serta menimbulkan efek keindahan. Setelah itu ada yang namanya tata bunyi, mengatur musik, efek bunyi atau berbagai bunyi-bunyian, baik itu dari kicauan, alat instrumen ataupun suara-suara manusia secara alami untuk mendukung terciptanya suasana sehingga muncul nuansa emosional yang tepat. Nah, itu yang merupakan teknik-teknik dalam pengaturan sebuah pementasan. Untuk itu anak sekalian, untuk hari ini semoga anakku mampu untuk memahami bagaimana teknik dan pelatihan dalam sebuah pementasan. Untuk itu tetap semangat dalam pembelajaran kita. Kita akan akhiri pembelajaran kita ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dan terima kasih. Salam seni budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.